Oke, ulang. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo Sobat Mansa. Hai. Oke, kali ini kita melanjutkan episode Mantai. Sekarang udah episode ke dua. Yeay, kali ini kita bakalan makan santai lagi. Dan sebenarnya kita makan udah dari tadi, teman-teman. Santainya baru sekarang. Santainya baru sekarang. Ini santai. makanannya udah habis. Oke, kali ini Mantai kedatangan seorang bintang tamu yang sangat spesial. Iya. Kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial karena siapa sih yang nggak kenal sama Bapak Samsul Bahri? Halo Pak Samsul. Halo Pak Samsul. Speak Pak, speak. Oke. Speak up. Atau speak aja. Boleh sapa dulu. Oke, Sapa speak dulu Pak, aja, sapa dulu Pak, Sobat Mansa. Assalamualaikum sahabat Ke situ Mansa. dong, ke situ Mana? Nah, Kameranya di mana? Oh di sini ya. Oke. Ya, assalamualaikum sahabat Mansa. Mm-mm. Oke, assalamualaikum sahabat Mansa. Masya Allah, Terima kasih waalaikumsalam makanannya. Bapak. Jadi kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sama Pak Samsul. Oke, Pak Samsul ini merupakan seorang guru di Mansa Tubungo. Beliau juga menjadi pembina OSIM sekarang. Dan Bapak Samsul ini juga menjadi pembina OSIM pada tahun 2025, baru guys. Dan kami ada beberapa pertanyaan nih Pak untuk Bapak. Sudah kami persiapkan dengan sebaik mungkin. Masya Allah. Iya. Pertanyaan pertama untuk Pak Samsul. Enak, Bagaimana? jawabannya enak. Ya, saya tahu pertanyaannya. Jawabannya enak. Bukan. Bagaimana Bapak mempersiapkan diri untuk peran pembina, terutama karena ini pengalaman pertama? Oh iya, ngomong-ngomong Pak, sebelum Diman Bapak pernah menjadi pembina OSIM tidak? Kalau OSIM belum. Kalau OSIM. pembina-pembina yang lain? Pembina lain insya Allah. Pembina apa tuh Pak? Pembina rumah tangga. Ya. Kemudian membina bahtera cinta, OSIM. pramuka. Oh, pembina Kemudian pramuka. organisasi pemuda juga. Oke, berarti pertama kali menjadi pembina OSIM itu baru Diman. Iya, betul sekali. Iya, betul banget. Terus kira-kira apa sih yang Bapak siapkan sebelum menjadi pembina OSIM ini? Atau memang Bapak memang tidak ada persiapan? Sebenarnya tidak ada persiapan khusus. Tapi ternyata apa yang saya lakukan selama ini itu adalah bagian dari persiapan ini. Gimana tuh Pak? Saya tidak menyadari bahwa itu adalah persiapan. Karena ya lakukan saja apa yang bisa kita lakukan selagi itu baik. Dan kita harus punya target, progres. Ternyata itu menjadi persiapan posisi saya sekarang. Ya walaupun pembina ya bukanlah segala-galanya. Tapi berawal dari hal yang kecil ya naik berjenjang. Ya. Saya yakin apa yang saya lakukan ya saya lakukan. Oke. Itu yang mengantarkan saya ke posisi saat ini. Asik. Oke. Dan Pak Samsul itu juga sering bilang guys sama anak OSIM. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Pak Samsul tuh sering bilang gini. Lebih baik kita siap tapi tidak dipakai Iya. daripada kita dipakai tapi kita tidak siap. Betul Asik. sekali. Itu Pak Samsul 2025. Lebih baik siap tapi tidak dipakai daripada dipakai tapi tidak siap. Iya, betul sekali itu Raisa. Asik. Terus Pak, apa sih hal pertama yang Bapak lakukan untuk memahami dinamika dan budaya kepemimpinan OSIM saat ini? Masya Allah. Masya Allah. Ya. Apa tadi Raisa? Karena saya terlalu menikmati santainya. Oh, saking Iya. santainya ya? Apa hal pertama yang Bapak lakukan untuk memahami dinamika dan budaya kepemimpinan OSIM saat ini? Oke, untuk memahami dinamika, maka yang saya lakukan pertama adalah
diskusi dengan mereka yang ada di dalam OSIM. Oh gitu. Diskusi bentuknya kan banyak, ya. Apakah kita open forum, apakah kita ngumpul, yang jelas ada ngumpul, ada pembahasan diskusi. Sehingga kita tahu apa yang terjadi, apa yang menjadi masalah, apa yang kita inginkan. Kemudian bagaimana kita menyelesaikan masalah yang kita hadapi sekarang. Begitu. Itu yang saya lakukan. Saya makan dulu ya, Resa. Iya boleh Takut Bapak, silakan. kehabisan soalnya. Oke, jadi langkah pertama yang Bapak Samsul lakukan ini teman-teman adalah mengajak anak OSIM tersebut untuk berbicara bersama, ngobrol dulu agar Bapak bisa memahami tuh anak OSIM tuh gimana gitu ya Pak ya. Betul. Oke, kita lanjut. Bagaimana Bapak melihat visi dan misi OSIM saat ini? Visi dan misi OSIM saat ini. Visi dan misinya sudah cukup relevan. Kemudian arahnya juga sudah cukup jelas. Tinggal, ini yang perlu diperhatikan, tinggal konsistensinya saja. Yep. Bagaimana mereka bisa konsisten atas apa yang menjadi rencana mereka dan atas apa yang sudah mereka laksanakan, mereka kerjakan sejauh ini. Karena sudah baik, sudah bagus, sudah pada jalurnya, tinggal konsistensinya saja. Bisa atau tidak. Ya itu. Oke, yang penting konsisten ya teman-teman. Visi misi itu udah bagus. Yang penting kita harus konsisten dalam menjalankan visi dan misi yang kita buat. Begitu. Terus Pak, menurut Bapak, apa sih peran seorang pembina dalam membentuk karakter kepemimpinan siswa? Pembina sesuai dengan sebutannya. Mm-mm. Pembina, maka perannya adalah membina. Memberikan arahan, mendampingi, membina. Apa saja itu? Jika dilihat ada yang salah, maka di situ diarahkan, di situ dibina. Binanya ke arah mana? Ke kepemimpinan mereka. Nah, tentunya supaya proses kepemimpinan berjalan dengan sehat dan sesuai dengan apa yang zaman butuhkan. Nah, karena mereka ini adalah generasi-generasi penerus bangsa, ya, penyambung tongkat kepemimpinan kita nanti. Insya Allah masa depan di tangan mereka. Jika mereka serius, sukses dalam penempahan kepemimpinan di OSIM, insya Allah Indonesia akan jauh lebih baik. Kita doakan ya, Indonesia emas Amin, ya akan Rabbal tercapai. Alamin. Nah terus dalam organisasi kan pastinya ada konflik tuh kak pula. Iya dek, iya dek. Pastinya kan ada konflik tuh Pak. Mungkin konflik antar anggota sama anggota OSIM gitu. Terus itu gimana sih Pak cara Bapak membimbing mereka untuk mencapai keputusan yang adil? Oke. Dimanapun kita berada, kita tidak bisa jauh dari yang namanya konflik. Iya benar. Ya. Bahkan jika tidak ada konflik dalam suatu perkumpulan, itu boleh dipertanyakan, berarti tidak sehat itu. Ya. Konflik ini kan baik dan juga kita butuhkan sebenarnya. Bagaimana kita menyelesaikan sebuah konflik di dalam organisasi? Bisa kita pendekatan secara personal kepada mereka yang terlibat konflik. Kemudian jika saya melihat adanya konflik di OSIM, maka saya kondisikan bagaimana mereka bisa menyelesaikan konflik itu. Ya, tentunya secara adil, ya. Tidak ada yang terlalu otoritas di dalamnya. Nah, jadi saya kondisikan bagaimana mereka menyelesaikan dulu. Nah, sambil saya bina, saya pantau. Karena tugas saya membina. Nah, jadi dari mereka, jika konflik itu tadi dari mereka, oleh mereka yang menyelesaikan, ya, dan untuk mereka. Jadi dari, oleh, dan untuk. Nah, ini ada kata-kata lagi ya. Dari, oleh, dan untuk. Ya. Oke, dari, oleh, dan untuk. Oke, selanjutnya gimana sih Pak cara Bapak ngarahin anak OSIM tuh biar mereka bisa berinisiatif sendiri untuk oh iya, bagaimana cara Bapak untuk mendorong pengurus OSIM berani mengambil inisiatif dan tanggung jawab gitu? Oke. Sebenarnya mereka sudah punya ide-ide di dalam otak mereka. Iya, benar. Punya. Cuman terkadang ada yang tidak berani menyampaikan, ada yang tidak percaya diri,
ya. Ada yang harus dengan teman, ya kan? Saya merasa tidak bisa kalau tidak dengan si A. Nah, yang coba saya terapkan, ya saya berikan kepercayaan penuh, ya. Misalkan hari ini saya berikan dia pekerjaan. Ini kamu selesaikan ya. Kemudian dalam 2-3 hari saya cek progres kerjanya. Oke. Kalau dia masih bingung, kemudian saya coba jelaskan dan saya kasih sedikit bantuan. Ya, arah, kemudian saya persilakan mereka kerja lagi. Kemudian 3 atau 4 hari saya cek lagi bagaimana progresnya. Artinya, ya sebenarnya mereka sudah bisa apa yang harus kita buat, apa yang harus kita lakukan, apa yang perlu kita siapkan untuk mencapai apa yang kita inginkan. Saya yakin mereka tahu, bisa, ya. Ya ditulis bisa di-list satu-satu. Cuman mereka ini butuh kepercayaan. Nah, itu yang coba Bapak terapkan. Bapak berikan kepercayaan penuh pada mereka. Misalkan ada kegiatan, ayo rencana kalian bagaimana? Silakan kelola sendiri. Bahkan termasuk penggunaan dana. Silakan kelola sendiri. Nanti yang harus kalian siapkan adalah pertanggungjawabannya. Kalian harus siapkan ini. Oke, Pak. Ya, itu yang Bapak terapkan. Membangun kepercayaan penuh kepada mereka. Ya. Dengan tetap memperhatikan, ya, membina. Ya, maksudnya ketika ada indikasi-indikasi sesuatu yang perlu kita cegah, ya, maka kita cepat. Oh, ini jangan, ini tidak bisa, ini tidak sesuai aturan atau bagaimana dan seterusnya. Itu. Oke, jadi Bapak memberikan kepercayaan kepada para pengurus OSIM tapi tetap Iya. tidak melepas sepenuhnya gitu kan Iya, ya, Pak? betul. Karena mereka kan masih pembelajar ya, Iya, masih banyak benar. maksudnya peluang-peluang salah itu masih banyak. Makanya perlu kita bimbing. Oke, nah kan karakter anak-anak OSIM ini kan beda-beda kan Beda, Pak tiap sangat orang, berbeda, sangat berbeda sangat malah. berbeda. Nah Ada itu yang kuat makan, ada yang kuat Iya. minum, macam-macam ya. Ini contoh yang cepat ya. Iya. Langsung kita kasih contoh nih. Terus gimana cara Bapak membantu pengurus OSIM itu Pak mengidentifikasi dan mengembangkan potensi mereka masing-masing Oke, gitu. identifikasi ya. Yap. Banyak cara sebenarnya bisa kita lakukan untuk mengidentifikasi, ya. Apakah menggunakan instrumen atau apa? Beberapa Bapak lakukan dengan menggunakan indera penglihatan, Mhm. ya, indera pendengaran, ya. Dalam artian begini, Bapak lihat, ya, Bapak amati cara kerja mereka bagaimana di OSIM. Nah, cara kerja mereka bagaimana? Makanya Bapak sedikit banyak tahu ini orangnya harus dikasih pujian, ya. Ini orangnya langkah kerjanya harus jelas. Ini orangnya sudah bisa kita kasih konsep sedikit. Tolong kamu lakukan, Bapak inginnya begini-begini, oke? Ada yang bisa, ada yang tidak bisa, ada yang maksud Bapak kemarin apa ya? Ada yang harus memang step by step dijelaskan. Pertama harus kamu lakukan ini, harus kamu siapkan ini. Nah, setelah Bapak identifikasikan, nah, kemudian baru Bapak arahkan sesuai dengan hasil identifikasi tadi. Nah, ada yang bisa untuk tampil di depan orang banyak, ya, maka kita coba arahkan ke bagian pembawa acara, ya, MC, apalagi ngumum-ngumum dan segala macamnya. Ya. Ada yang bisa kerjanya di balik layar, ya, mereka biasanya tidak bisa di depan orang banyak, masih malu-malu, tapi di balik layar selesai, ya. Ada yang bisa kerjanya di lapangan. Nah, ya, kalau ngumpulkan teman-teman pasukan, nah, siap mereka, cepat. Jadi pengamatan itu indera penglihatan tadi, kemudian juga indera telinga, ya, pendengaran. Bapak dengar masukan-masukan dan penyampaian dari siapapun itu. Pak, ini kayaknya si A nih bagus kalau untuk ini. Oke, masukan itu saya terima, saya lihat, oh iya cocok, maka kita arahkan. Nah, jadi di sini beruntunglah kalian yang terhimpun di dalam OSIM, karena kami itu akan mengarahkan kalian sesuai dengan apa yang kalian miliki. Jadi, ini ada satu quotes lagi nih. Kalau orang punya alasan untuk nunjuk kalian, Oke. maka seharusnya kalian tidak punya alasan untuk menolak. Asik. Oke. Ya.
Apa Pak? Saya tidak bisa Pak. Saya ini Pak. Harusnya tidak punya alasan kalian. Karena orang sudah punya alasan untuk nunjuk kalian. Begitu ya. Coba diulang tadi. Begitulah pokoknya. Kalau ditunjuk jalankan. Ya ya, itu versimu ya. Ya, boleh. Iya, intinya orang lain aja udah percaya sama kamu, masa kamu nggak percaya sama diri Nah, sendiri? Gitu. betul, betul. Asik asik. Oke, lanjut. Bagaimana Bapak mengukur keberhasilan suatu program OSIM? Mengukur keberhasilan ya? Yaps. Sebenarnya untuk mengukur berarti ada alat ukur. Iya sih. Iya kan? Iya, iya. Iya. Iya kan? Meter gitu ya. Enggak ya. Tapi kalau pertanyaannya sejauh mana mengukur keberhasilan? Ya. Sebenarnya berhasil itu simpel saja. Tercapai apa yang kita inginkan, sudah berhasil. Hari ini saya ingin punya uang 50.000. Ternyata tercapai, itu sudah kategori berhasil. Iya. Iya kan? Hari ini saya ingin dapat nilai 100. Dapat nilai 100, itu berhasil. Nah, berhasil itu sebenarnya kata-kata dari ada Target gitu ya. iya, bisa jadi ya. Target ya. Jadi berhasil itu sama dengan sukses. Yaps. Iya kan? Sukses itu kepanjangan adalah suka proses. Jadi kalau kamu ingin berhasil, ingin sukses, maka kamu harus suka proses dulu. Ketika kamu tidak suka dengan proses, ya, tidak suka proses, maka tidak tercapai kesuksesan itu sendiri. Keberhasilan itu tidak tercapai. Jadi sukses itu suka proses. Pertanyaannya sejauh mana? Ya. Sejauh mana? Sejauh mana apa sah? Sejauh mana? Mana tadi ya? Sejauh mana Bapak mengukur Ya, oke. keberhasilan suatu program? Program itu berhasil, sukses. Sejauh mana? Kita lihat dari dampaknya. Ketika suatu program itu berdampak bagi banyak orang, maka itu berarti suksesnya lebih besar. Oke? Iya, iya, iya. Kalau dampaknya ya masih kecil, ya. Nah, berarti dampaknya kecil, berarti suksesnya juga masih kategori kecil. Gitu. Tapi yang harus kita ingat adalah untuk mencapai ke dampak yang lebih besar, kita harus belajar dulu bagaimana kita bisa memberi dampak bagi diri kita sendiri, bagi teman-teman terdekat, ya, keluarga, masyarakat, dan negara. Jadi sejauh mana kita mengukur, jadi sejauh mana dampaknya bagi masyarakat. Dalam hal ini kalau OSIM berarti sejauh mana dampaknya bagi teman-teman yang ada di OSIM, kemudian yang ada di sekolah, ya, madrasah. Oke. Jadi seberapa berdampaknya suatu program atau suatu hal yang sudah dilakukan oleh teman-teman OSIM, baik itu untuk dirinya sendiri maupun orang-orang yang ada di sekitarnya, Ya. gitu teman-teman. Oke, next, pelajaran kepemimpinan paling berharga yang Bapak dapat dari membina di OSIM. Bapak kan udah 5 bulan ya Pak ya? Wow, terlalu prematur. Oke, kira-kira apa tuh Pak pelajaran kepemimpinan yang paling berharga yang Bapak dapat selama 5 bulan ini? Sebenarnya itu tadi, ya, kalau ditanya pelajaran kepemimpinan, terlalu prematur pertanyaannya dilontarkan sekarang. Iya, Tapi iya tidak masalah lah ya. Anggap kita anggap ini bagian dari siklusnya ya, 5 bulan, ya mungkin 4 bulan penuh. Ke pelajaran kepemimpinan bagi saya, kemudian bagi siswa-siswi sekalian, bagi saya tentunya pelajaran yang sangat berharga sekali ya, menghadapi bermacam bentuk karakter, Betul, betul. ya, pengurus ya. Ya tidak bisa dipungkiri ada yang masih suka apa? Suka makan. Suka makan ya, suka merajuk ya. Iya benar. Sukanya dia gitu. Nah, ketika yang lain dia merasa wah saya sudah tidak diperhatikan lagi gitu. Nah, ada juga yang baper. Nah, ya, jadi pelajarannya adalah bagaimana Bapak bisa memastikan bahwa ini tetap berjalan sehat, ya,
tidak ada yang diintimidasi, ya, tidak ada yang diabaikan, ya, tidak ada yang dimusuhi, tidak ada perpecah belahan di dalamnya. Nah, itu pelajaran yang sangat berharga sekali. Karena seorang pemimpin itu sejatinya kita harus bisa memastikan bahwa orang yang kita pimpin itu aman, ya. Ya, dengan dinamika mereka masing-masing, dengan karakter mereka masing-masing, dengan latar belakang mereka masing-masing, tapi bagaimana mereka tetap bersatu, ya, dalam satu visi yang sama. Iya, itu quotes lagi teman-teman, boleh dicatat. Apa tadi quotes-nya, Dafa? Silakan dapat lagi. Intinya menyatukan berbagai latar belakang manusia. Iya, betul sekali. Oh, Ya. itu poin-poin Iya, iya. besar ya. Iya, betul. Oke. Pintar-pintar Dafa ya. Oke Penulisan teman-teman, resume. boleh dicatat, seorang pemimpin itu harus memastikan orang yang ia pimpin, orang-orang yang pimpin itu selalu dalam keadaan aman. Iya. Walaupun dengan berbagai dinamika dan latar belakang yang mereka punya, gitu teman-teman. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak. Wow, alhamdulillah kita sampai ke karena biasanya setiap acara setelah acara berakhir itu kan ada makan-makannya ya. Syukurannya gitu ya. Kita kan udah nih. Oh, kita udah. Selama podcast berlangsung. Oh, berarti ini beda ya? Iya, Kalau sudah mau pertanyaan terakhir itu berarti makanannya sudah habis. Oh iya benar. Bener. Iya, iya, Kalau iya. biasanya kan orang-orang habis selesai take baru makan-makan. Kita mah udah habis duluan, guys. Karena memang yang saya tahu di sini katanya banyak hal-hal yang out of the box-nya ya. Iya. Jadi harusnya memang dinanti-nantikan oleh masyarakat gitu ya. Memang seperti Hal-hal yang di luar kebiasaan ya. Iya, benar. Masya Allah, Masya Allah. Oke, apa sih Pak harapan Bapak untuk OSIM ke depannya? Harapannya sangat banyak harapan. Kalau boleh ditulis, ya penuhlah satu buku, Idih. ya. Ya. Tapi yang paling inti adalah harapannya bagaimana OSIM ini menjadi ruang bagi semua mereka. Artinya jadi ruang inklusi. Ya, kembali lagi tadi, apapun yang kamu inginkan, ya, apapun bakat yang kamu miliki, bahkan yang tidak punya bakat pun, ya, nanti kita bantu kecenderungan bakat kamu itu bagaimana, ya. Kamu bakat kamu apa, Nak? Entah, Pak. Ini bisa, enggak. Ini bisa, enggak. Nanti kita bantu kalian menemukan bakat kalian, ya. Ya, minimal kecenderungan, ya, kecenderungan. Oke, dari sekian banyak nilainya 20, 20, 20, ini 21 berarti 21 ini adalah kecenderungan bakatmu. Maka kita coba asah di sini. Nah, tadi pertanyaan apa, Sah? Apa harapan Harapannya Bapak? adalah ya OSIM ini menjadi ruang bagi mereka yang ingin berkembang, ingin melatih jiwa kepemimpinan, ya. Dan yang paling penting adalah OSIM menjadi ruang pengubah mereka dari orang yang biasa-biasa saja menjadi orang yang dicari-cari. Widih. Kata-kata lagi teman-teman. Mau diulangi dah Pak? Raisa mana? Kenapa? Ini kita butuh untuk MC. Oh, Nah, gitu. ya. Dicari-cari ya teman-teman. Dicari-cari. Ya. Gitu. Dafa mana? Kenapa? Ini kita lagi serkahan makan-makan. Oke. Itu tadi harapan Bapak yang paling besar. Mungkin harapan lain masih banyak ya Pak ya? Banyak, Masya, banyak. Iya, kalau ditulis tadi bisa penuh sebuku ya Pak ya? Mm. Tapi yang paling utama harapan Bapak itu adalah Bapak ingin OSIM itu menjadi ruang guys untuk kita semua siswa-siswi Satu Bungo ini agar kita bisa berkembang, kita bisa menjadi orang yang nantinya bakal dicari gitu Iya, ya, Pak ya? dicari-cari. Gitu. Oke, seru banget nih kita mantai episode 2 nih sama Bapak Samsul ya. Kita bahas-bahas OSIM, bahas gimana awalnya Bapak bisa menjadi pembina, bahas bagaimana dibahas ya. proses gitu tadi banyak banget intinya. Dan ini pertama kali ya Pak Samsul muncul di podcast, ya nggak sih Pak? Iya, boleh Iya. sebelah. Aduh. Mungkin next time kita bakal undang Pak Samsul lagi. Kalau bisa jangan. Ayo dong Pak. Kita Jangan bahas. sampai tidak jadi. Ayo jangan sampai tidak Mm-mm. jadi. Oke, aman-aman. Nanti kita bahas hal yang lain lagi yang pastinya sangat seru dan inspiratif teman-teman. Contohnya tadi kita udah banyak dapat kutipan-kutipan menarik dari Bapak Samsul. Udah lebih dari 3 tadi ya. Itu boleh banget kalian terapin, kalian ingat buat kalian sampai kapanpun. Karena itu sangat berharga.
Teman-teman kita yang di depan dari tadi udah kenyang nih kayaknya ya. Sukses acara ini, mantainya Ya, sukses. soalnya makanan Ya. udah habis. Mereka lagi makan-makan, kita lagi santai-santai gitu Iya, kan. beneran mantai, makan santai. Ini gitu. makan, ini santai Iya. gitu ya. Kalian ada yang mau disampaikan nggak untuk Bapak Samsul tercinta? Ini ketua. Iya, ini ketua dan wakil ada di sini loh guys. Iya, ketua. Ini wakil. Banyakin konsumsi Pak untuk kami makan di sini. Biar makin mantai ya. Ya iya Pak. Tidak ada yang bisa tidak. Gak ada yang gak bisa jadi pembina OSIM. Cari pembina lo. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian. Terima kasih Bapak udah mau makan santai bersama kita walaupun keadaannya seperti inilah adanya. Sangat-sangat tidak jelas sebenarnya ini ya. Soalnya kita dadakan guys. Tadi kita langsung tarik Pak Samsul. Pak, podcast Pak. Dan ternyata Pak Samsul bersedia. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian sesi mantai kita di episode kedua ini. Sampai ketemu di episode ketiga bersama bintang tamu yang pastinya sangat seru-seru banget. Ya enggak? Oke. Mungkin ada tambahan. Oke, tambahan. Apa tuh Pak? Ya, tambahan. Ini jika apa yang kita lakukan hari ini bernilai uang dan uangnya banyak, nanti kita bantu kalian teman-teman yang terdampak bencana banjir ya. Iya, Dan benar. bencana alam lainnya. Oke. Jadi ditunggu sebanyak-banyaknya apa yang kita tunggu. Ya, yang donasi ada di bawah donasi ini ada di ya. bawah. Ya. Kemudian kami mendoakan teman-teman yang terdampak, Amin. semoga yang baik-baik lah, semoga Iya. diberikan kesabaran, Amin. kemudian ketabahan ya. Kemudian semoga diganti ke yang lebih daripada apa yang hilang. Oke. Amin, amin ya robbal alamin. Itu tadi kami turut berduka cita untuk teman-teman yang sedang terdampak bencana alam mungkin di daerah Sumatera, mulai dari Aceh sampai ke Sumatera Barat. Kami sangat prihatin. Semoga doa-doa baik yang kami panjatkan tadi sampai ke kalian semua. Amin. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian sesi mantai kita kali ini. Saya Raisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.